Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur, marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu hikmat. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan beserta sahabatnya. Baik, di sini saya Enggartika Ajeng Prasmesti izin menyampaikan ceramah mengenai implementasi dari takwa. Suatu di antara perwujudan sikap takwa adalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang muncul sebagai konsekuensi keimanan. Dengan demikian, cara terpenting dalam meraih ketakwaan adalah ibadah, khususnya yang ditunaikan dalam kerangka ihsan. Adapun perwujudan sikap ihsan dari diri seorang muslim dapat dilihat dari perilakunya yang selalu mengarah pada amal soleh, serta di sisi lain menjauhkan diri dari segala maksiat. Jadi prinsip hidup yang seperti inilah yang akan membawanya kepada inti keimanan yang diidam-idamkan setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat urgensi takwa dalam kehidupan inilah Rasulullah SAW terlihat banyak mewasiatkan hal tersebut kepada umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Quran Surat Al-Imran. Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya, dan berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tabrani melalui Abu Dzar. Bertakwa kepada Allah merupakan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Melalui hadis ini, Nabi SAW memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Selanjutnya, Nabi SAW menganjurkan agar setiap kita melakukan perbuatan yang buruk, kita harus mengimbanginya dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan yang buruk. Dalam hal ini, Allah telah berfirman, "Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa dari perbuatan-perbuatan yang buruk." Quran Surat Hud ayat 114. Tiada suatu amal perbuatan pun yang lebih besar pahalanya daripada berakhlak baik. Bahkan akhlak yang baik merupakan rahasia diutusnya Nabi SAW, seperti yang diungkapkan oleh sabdanya, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia." Itulah 3 pokok yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada segenap umatnya. Barang siapa yang menginginkan hidup selamat di dunia dan akhirat, maka hendaknya kita mengamalkan ketiga perkara tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana, "Bertakwalah kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu meremehkan hal yang makruh atau bajik. Sekalipun kamu harus menuangkan air dari timbamu kepada wadah yang meminta minum, dan sekalipun kamu harus menemui saudaramu dengan roman muka yang berseri-seri. Jangan sekali-kali kamu menyeretkan kainmu, karena sesungguhnya perbuatan menyeret kain itu termasuk perbuatan sombong dan tidak disukai Allah. Apabila ada seseorang mencacimu dan mengata-ngataimu dengan suatu perkara yang tidak kamu lakukan, maka janganlah kamu membalas ngata-ngatainya dengan suatu perkara yang tidak kamu lakukan. Maka janganlah kamu membalas mengata-ngatainya dengan suatu perkara yang memang melakukannya. Biarlah dia, karena akibatnya dia sendirilah yang akan menanggung dosanya, sedangkan pahalanya adalah bagimu, dan jangan sekali-kali kamu mencaci seseorang. Penjelasan hadis ini bahwa bertakwa kepada Allah artinya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Pengertian takwa sangat global. Melalui hadis ini, Nabi SAW menjelaskan sebagian dari realisasi bertakwa kepada Allah, yaitu janganlah engkau meremehkan perbuatan yang baik, sekalipun tampaknya remeh, seperti menuangkan air kepada orang yang memerlukannya. Atau dengan kata lain, bersedekahlah engkau dengan apa yang engkau miliki apabila hal itu diperlukan oleh orang lain. Apabila engkau tidak memiliki sesuatu apapun, maka sambutlah saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, sebab tersenyum kepada saudaramu merupakan sedekah. Seperti yang dijelaskan oleh hadis lainnya, yaitu senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Jadi kesimpulannya bahwa bersedekah itu merupakan hal yang dianjurkan dalam keadaan apapun, sehingga disebutkan bahwa apabila seorang tidak memiliki suatu apapun yang hendak disedekahkannya, maka ia masih tetap dapat bersedekah dengan bermurah senyum terhadap saudaranya. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.